Baik, kita akan membuat layout di QGIS 3. Kita akan menampilkan atau menambah beberapa shapefile. Yang pertama distrik di Provinsi Aceh, dan yang kedua adalah distrik capital atau ibu kota kabupaten. Dan yang terakhir adalah road atau jalan. Oke, ini yang titik distrik capital kita drag saja ke atas sehingga urutannya adalah titik, polyline, dan polygon. Oke, kita akan mewarnai ini terlebih dahulu. Langsung saja kita klik di sini. Oke, kita akan menggantinya menjadi warna hijau. Kita apply. Sudah live update, jadi dia langsung kita besarkan sedikit menjadi 3 atau 3,5, 3,6. Oke. Ups. Setelah itu kita akan menambah label. Ya, label di sini single label, dan tentu saja memakai nama. Kita coba lihat open attribute table-nya, dan kita dock. Ya, memakai field atau kolom nama. Ini langsung ya tampil, dan kita akan sedikit menambahkan buffer di sini agar lebih jelas. Oke. Dan untuk jalan, yang pertama tentu saja kita line stylenya kita berikan saja merah. Merah ini kita drag. Oke, dan kita perbesar sedikit, mungkin ya 0,4 saja sudah cukup, dan kita tidak perlu memakai labels. Oke, dan terakhir adalah polygon. Langsung saja kita select di sini distrik, dan di sini kita perlu menggunakan tematik to categorize berdasarkan tentu saja nama distriknya, dan classify. Other values-nya bisa kita remove saja, dan oke, sudah apply. Di sini juga sudah muncul. Dan jangan lupa kita berikan label juga berdasarkan nama distriknya. Oke, di sini colornya kita buat mungkin coklat. Dan kita beri bold, dan juga kita beri buffer. Oke. Jadi yang coklat itu adalah nama kabupaten, sedangkan yang hitam itu adalah nama ibu kotanya. Jadi sekarang sudah bisa kita lanjut ke pembuatan layout. Jadi langsung project, new print layout. Kita beri nama Provinsi Aceh, dan go. Oke. Baik, ini sudah muncul, tapi ini landscape, sedangkan Provinsi Aceh sepertinya portrait.
Jadi kita langsung klik kanan di sini, page properties, dan kita pilih portrait. Oke, kemudian kita bisa menambahkan add map. Kita klik di sini, tahan dan drag sampai ke bawah dan lepas. Ya, kita klik di luar. Oh, ternyata tidak ada frame-nya. Kita klik lagi dan kita klik properties, item properties. Atau sudah muncul di sini, kita scroll ke bawah dan kita bisa centang frame di sini. Sudah ada frame-nya. Mungkin kita bisa menambahkan ketebalannya, misalnya 1. Ya. Nah, tetapi kita belum memenuhi petanya secara proporsional terhadap frame-nya, maka kita klik yang ini, move item content. Oke, jadi ini bisa kita geser kiri dan ke kanan di dalamnya. Dan kita bisa scroll menggunakan mouse saja, scroll lagi. Oke, ini scrollnya, zoomnya itu lumayan besar. Untuk slow, scroll secara slow, jangan tekan saya kontrol di keyboard dan scroll, maka dia akan scroll secara perlahan. Oke, di sini sudah ada skalanya 1:1.700.000. Jadi kita genapkan saja menjadi 2 juta. 123, 123 dan enter. Ya, itu jauh lebih baik. 2 juta. Oke, kita bisa melakukannya nanti lagi. Kita geser. Sekarang ini kita akan menambahkan elemen-elemen dari layoutnya. Jadi klik, select move item. Ya, yang pertama kita tambahkan dulu teks sebagai judulnya. Klik dan drag seperti ini. Kita ganti di sini di main properties, peta provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Kita klik font. Oke, kita beri 30 dan bold. Iya. Kita geser sedikit. Oke. Dan kita klik. Ini masih di sebelah kiri ya, horizontal alignment-nya, jadi kita geser ke center aja. Vertikalnya juga kita klik ke middle. Ya, seperti itu. Bisa dilihat juga di sini ada item. Jadi seandainya item ini kita uncheck pada icon mata ini, maka dia akan tertutup. Jadi kalau kita ini bisa kita klik, kita select, tapi kalau kita cek tanda gembok ini, maka dia tidak bisa di select. Oke. Jadi untuk sementara dua ini saya lock dulu. Nanti bisa kita buka locknya. Seterusnya kita akan menambahkan ini north arrow atau orientasi utara. Iya. Di sini langsung muncul pilihannya. Klik saja arrows. Ada beberapa pilihannya, terserah. Oke, kita gulung ke bawah. Placementnya top left, kita ganti menjadi middle saja, di tengah. Dan untuk melihat bagaimana display yang sesungguhnya, jika kita print nanti, kita bisa klik ini zoom to 100. Penampakannya seperti ini nanti kalau dicetak.
Oke, ini bisa kita perkecil sedikit. Kemudian kita akan menambahkan scale bar. Oke, kilometer. Oke. Kita akan menambahkannya menjadi, ini 2 barnya, kita akan menambahkan coba menjadi 4. Ini right-nya 2, kita tambah menjadi 4. 3, 4, ya, menjadi 100 km. Itu yang saya inginkan. Ini mungkin masih berantakan, tidak apa-apa. Dan kemudian kita akan menambahkan scale text atau skala teks, tulisannya 1 banding ini 1 banding 2 juta ini. Oke. Jadi kita copy paste saja si scale bar, atau bisa juga kita drag yang baru. Tapi ini kita copy paste saja, copy dan paste, sehingga ada dua elemen map. Tetapi ini kita pilih style single box menjadi numerik. Oke. Oke, kita bisa perkecil. Kita geser kemari, kita lihat 1 banding 1-nya sudah oke. Tapi ini tidak genap ya. Jadi dia hanya menurut pada si map ini masih belum round, jadi kita bulatkan menjadi 2 juta. 123, 123. Oke. Mari kita scroll. Ini adalah US metric. Jadi pemisah ribuannya adalah koma. Jadi kalau kita ingin mengoverride atau mengganti dari koma menjadi titik, kita klik di sini, kemudian customize, dan thousand separator-nya kita berikan titik, dan dia langsung berubah menjadi titik. Oke. Kemudian kita bisa menambahkan ini legend. Langsung saja kita drag. Title-nya adalah legend atau legenda. Mulai bahasa Indonesia. Oke, yang ini district capital. Oke. Ini auto update-nya kita uncheck dulu, sehingga kita bisa melakukan customize seperti ini. Karena di bahasa Indonesia, kita akan mengubahnya menjadi ibu kota kabupaten. Dan roads menjadi jalan, dan distrik menjadi kabupaten. Oke. Kita bisa memperbesarnya, misalnya subheadingsnya ini kita buat bold, dan kabupatennya jadi bold. Title font tidak apa-apa. Item fontnya berapa ini? Mari kita cek. 12. Oke, 12 itu lumayan besar. Biasanya 7 atau 8, tapi mari kita atur nanti. Sekarang mari kita taruh di sini. Iya, sudah pasti menutup area petanya. Jadi kita butuh customized. Oke. Jadi saya akan move itemnya dulu.
Tapi yang pertama saya akan menyingkirkan ataupun menggeser utara, kemudian teks dan scale bar-nya. Jadi klik ini, kemudian tekan shift, tahan shift-nya dan klik objeknya dan klik objeknya. Jadi ada 3 item selected di sini dan bisa kita drag keluar terlebih dahulu. Peta Aceh-nya kita bisa uncheck, kita geser ke sini dulu. Atau mungkin ini terlalu besar, jadi kita ganti menjadi 20. Ya, 20 saya rasa cukup. Oke, kita geser dulu petanya ke atas. Top map-nya masih terkunci, jadi kita geser ke atas dulu seperti ini. Ya, jadi ada blank space di sini ya. Oke, kita klik lagi, select item. Jadi kita akan menempati di sini saja legend kita. Jadi kita akan klik column, kita tambahkan kolomnya. Oke, 2, 3, 4. Oops. Dan split layers. Oh iya, di ini. Oke, kita lihat satu-satunya seperti ini. Ini bisa terlalu besar. Kita klik fontnya dan item fontnya kita bisa perkecil, misalnya menjadi 7, 8, atau 9. Untuk ini kita akan mencoba 9. Ya, 9, 11. Baik. Refresh. Iya. Harus bersabar ya teman-teman dalam mengatur atau membuat layout ini, karena ini penting. Baik, saya rasa cukup seperti ini. Jadi ini bisa kita klik di sini dan kita drag untuk menselect semua itemnya, dan ini bisa kita geser ke sini. Wow, petanya menjadi sangat banyak. Scale text-nya jadi bergeser ya, 2 juta, 123, 123. Sudah kembali. Kita geser sedikit. Oh, itemnya ya 123. Jadi kalau tadi seperti ini 1, 2, 3, 4, kita hanya butuh 1, 2, 3. Jadi cukup ditahan aja kontrolnya di keyboard dan klik map ini sehingga mapnya tidak terpilih. Oke, kita geser dulu karena ini nimpa. Ini ada objeknya di sini. Ini ada objeknya di sini. Nah, ini objeknya. Jadi berbahaya. Kita geser saja. Ya, sudah. Kita lihat satu-satunya. Oke, ini bisa kita geser ke kiri sedikit. Kurang lebih sudah seimbang. Dan yang terakhir adalah kita membubuhkan grid. Oke, ini grid. Kita tambah gridnya dan klik modify grid. Jadi intervalnya kita akan membubuhkan 1 derajat. Untuk X itu garis yang akan bergerak dari kiri ke kanan, dan Y garis yang bergerak dari atas ke bawah. 1. Oke. Kita bisa membubuhkan X-nya, draw coordinates. Ya, seperti ini, decimal.
kita bisa membutuhkan mungkin degree, minutes with suffix. Ini degree minute seperti ini, 95 derajat 0 menit. Tapi kalau kita bubuhkan dengan suffix, maka akan muncul E dan N. Oke, jadi ini intervalnya adalah 1 derajat, lihat 95 derajat 00, 96 derajat 00, dan seterusnya. Demikian juga dengan north atau latitude. E ini adalah longitude atau bujur, N ini adalah lintang, 500 600. Oke, bagaimana jika kita ingin menambahkan intervalnya misalnya per 30 menit? Oke, ini adalah matematiknya. Satu derajat adalah 60 menit, 3600 detik. Oke, ini 60 kali 60, ini 3600. Jika kita ingin membuatnya menjadi katakanlah 30 menit atau setengah derajat, maka nilai yang kita bubuhkan pada interval layout kita adalah 30 dibagi 60, yaitu setengah. Kita kembali kemari, dan ini kita kira 0,5, tekan tab di keyboard kita, dan 0,5. Lihat, sekarang gridnya tambah, intervalnya menjadi 30 menit. 9500, 9530, 96, 9630, dan seterusnya. Demikian juga di sini 430, 500, 530, 600. Oke. Tapi ini sepertinya terlalu ramai. Jadi teman-teman ingat saja matematiknya seperti ini. Kalau ingin 20 sama juga. Jadi 0,333 kita coba ya. 0,333, 0,333. Oke, lalu padat. Tapi di sini bisa kita lihat 5, 20, ini 20. Tapi mari kita singkirkan dulu desimalnya. Ya, coordinate precision kita bikin 0 saja. Lihat, langsung dia berubah. Oke, 34 seperti ini, 440, 420. Oke, 9534, 9554, 220. Intervalnya ini tidak begitu jelas, tapi di sini yang jelas, yaitu 0,333. Oke, tapi ini juga terlalu padat, jadi saya rasa kita akan intervalnya 1 derajat saja dan 1 derajat saja. Oke, dan kita lihat satu-satunya. Dan ini saya akan tarik lagi sedikit ke bawah sini. Kita maksimalkan ya. Nah, ini NN ini akan terpotong karena dia berada di luar dari 6, ini akan terpotong karena dia berada di luar dari frame-nya, dari batas kertas. Maka kita perlu membuat label dari kiri dan kanan ini dari horizontal menjadi vertikal. Jadi left ini horizontal menjadi vertikal, ya seperti ini, dan demikian juga dengan right, horizontal menjadi vertikal. Oke, cukup jelas ya. Dan saya mau lihat fontnya, berapa fontnya? Fontnya 10. Jadi koordinat itu penting, tapi jangan jadi dominan. Jadi kita buat saja 8. 8 masih bisa dilihat, masih cukup.
Oke. Oke, kita bisa distance juga 1 mm terlalu dekat. Kita buat 2 mm sehingga dia menjadi lebih elegan. Oke. Kembali kita setting grid-nya, yaitu grid-nya sendiri, garisnya ini terlalu dominan. Jadi lagi-lagi saya mengatakan bahwa grid itu penting, tapi jangan sampai dominan, itu berbahaya. Jadi kita buat oke, tidak masalah seperti ini, cuman kita transparansinya kita buat transparan tetapi masih nampak ya. Nah, seperti ini saya rasa cukup. Oke. Simple. Oke, tidak masalah. Saya rasa cukup. Ini masih oke, masih nampak. Kita lihat satu-satunya. Kurang nampak. Oke, tidak masalah. Mari kita kurangi transparansinya. Transparent. Wait a minute. Something goes wrong. Kita kehilangan angkanya ini. Wow. Tidak masalah. Kita cek lagi. Jangan panik. Oh, jadi 0. Oke. Dan lagi-lagi transparannya kita kurangi, tapi jangan sampai hilang. Kita cek di satu-satunya ya. Saya rasa sudah oke. Baik. Project ini bisa disimpan setelah teman-teman. Sekarang kita simpan saja di download QGIS project. Dan kita menyimpannya sebagai QGZ. Kita beri nama Provinsi Aceh. Dan save, that berubah menjadi Provinsi Aceh. Dan kita kembali ke layout kita dan kita save juga. Nice. Nah, bisa dilihat bahwa grid ini, misalnya kita geser peta Acehnya ke atas, maka bisa kita lihat gridnya ini menembus atau strike through di title-nya, dan ini tidak baik. Maka dari itu kita akan menambahkan frame, tapi sepertinya frame, bukan frame, I'm sorry, tapi backgroundnya putih saja ya, seperti ini. Jadi kalau kita geser kemari pun garis gridnya tidak masuk ke dalam teks provinsi. Mari kita cek yang lain. Ini juga seperti itu. Ini berubah lagi. Ini tidak apa-apa, nanti kita bisa setel di akhirnya. Tapi ini bisa kita berikan background. Ya. Ini background, ini juga kita berikan background.
Oke. Baik, mapnya ini mari kita setting lagi menjadi 2 juta. Oke. Jadi kita lock saja layersnya dan agar tidak berubah lagi kita lock saja ya. Untuk legend ada baiknya kita bubuhkan saja frame-nya. Jadi nampak jelas karena ada grid-nya ya, jadi kurang baik. Nah, sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah kita akan ekspor menjadi JPEG di QGZ dan kita buat layout. Layoutnya ini adalah JPG dan kita save. Akan muncul ya, akan muncul dialog ini. Kita biarkan saja 300 dpi dan kita save. Oke, berhasil. Ini ada informationnya bahwa berhasil, jadi kita langsung saja kita lihat hasilnya di download QGIS project layout dan JPEG. Double klik ya, ini hasilnya. Oke, saya rasa cukup tajam ya. Legendanya bisa kita geser ke kanan sedikit ya, saya rasa lebih bagus. Ini terserah teman-teman, bisa digeser lagi. Jadi itu bisa di style oleh teman-teman sendiri. Sekarang kita akan ekspor sebagai PDF, masih di layout. Di sini kita ganti menjadi PDF. Oke, dan save. Muncul optionnya dan kita save saja. Kita tunggu. Ya, berhasil Aceh PDF. Dan kita buka lagi hasil PDF-nya dan double klik. Ya, itu dia. Mari kita scroll. Oke, hasilnya bagus. Satu cukup tajam. Baik. Jangan lupa di save. Oke, itulah bagaimana cara membuat layout profesional di QGIS 3. Terima kasih.